Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Aulia Syarani Ginting dengan NIM 3312301096 dari kelas IF6A Pagi, Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek akhir yang berjudul Rancang Bangun Sistem E-Rekrutmen pada Perusahaan Manufaktur di Batam. Sistem ini bernama Talent Acquisition Management System atau bisa disebut dengan TAMS. TAMS merupakan sistem internal yang dirancang untuk membantu HR dalam mengelola proses rekrutmen secara lebih terpusat, terstruktur, dan terdokumentasi. Sistem ini mendukung pengelolaan kebutuhan tenaga kerja, permintaan pengadaan karyawan, serta pengelolaan data kandidat dalam satu alur sistem yang saling terintegrasi. Melalui demo ini, akan ditampilkan alur penggunaan TAMS mulai dari akses awal sistem, pemantauan informasi rekrutmen, pengelolaan data referensi, pengelolaan transaksi rekrutmen, hingga proses pengelolaan kandidat sebagai bagian dari tahapan rekrutmen. Pertama, HR melakukan login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama TAMS. Bagian ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun terdaftar. Setelah masuk ke sistem, HR akan melihat halaman dashboard. Dashboard menampilkan ringkasan proses rekrutmen seperti active position, job specification, active MPP, running PPK, total candidates, pending actions, candidate pipeline, need attention, dan latest updates. Dengan dashboard ini, HR dapat memantau kondisi data dan proses rekrutmen secara cepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Selanjutnya adalah menu master data. Master data digunakan sebagai data referensi untuk proses MPP, PPK, job specification, dan qualification kandidat. Pada TAMS, master data terdiri dari 4 kelompok utama, yaitu organizational structure, qualification, job specification, dan employee. Pada bagian organizational structure, HR dapat mengelola data company, division, department, section, dan position. Pada demo ini, saya akan menampilkan contoh pengelolaan data position. Untuk menambahkan data baru, HR menekan tombol Add Position, kemudian sistem menampilkan modal Add New Position. Pada modal ini, HR mengisi position code, position name, memilih division, department, dan section yang telah terdaftar, lalu klik tombol Save. Maka sistem akan menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil. Selanjutnya, HR juga dapat mengubah data melalui tombol Edit. Maka sistem akan menampilkan modal edit datanya. Di sini kita akan ubah datanya dan klik Save. Maka data akan terupdate pada tampilan tabelnya. Untuk menghapus data, HR dapat menekan tombol Delete dan mengonfirmasi penghapusan. Proses hapus pada TAMS menggunakan soft delete, sehingga data tidak terhapus secara permanen dari database, tetapi dinonaktifkan dari tampilan sistemnya. Pada bagian qualification, HR dapat mengelola data education level, major, dan work experience. Pada demo ini, saya akan menampilkan contoh pengelolaan data major. HR dapat menambahkan data melalui tombol Add Major, kemudian sistem akan menampilkan modal Add New Major. HR mengisi major name dan memilih status data aktif atau non-aktif, klik Save. Maka data akan tersimpan dan muncul pesan sukses. Selain itu, HR juga dapat mengubah data melalui tombol Edit, dengan mengubah nama majornya, lalu klik Save, maka data akan terupdate. Selanjutnya, apabila diklik button Delete, maka akan mengubah status dari aktif menjadi non-aktif. Selanjutnya adalah Job Specification. Menu ini digunakan untuk menentukan kualifikasi pada suatu position. Pada demo ini, saya akan menampilkan proses pengelolaan Job Specification untuk position yang sudah tersedia. HR dapat menambahkan data melalui tombol Add Job Specification, kemudian memilih position name, education level, major, years of experience. Lalu klik button Save.
Setelah disimpan, data job specification akan digunakan sebagai dasar dalam proses auto qualification kandidat. Di sini HR juga dapat melakukan edit dengan memilih datanya, lalu mengubah data yang diperlukan, klik save. Maka data akan terupdate. Lalu di sini HR juga dapat melakukan hapus data dengan klik button delete, confirm, maka data yang baru saja di-delete akan berubah menjadi inaktif. Selanjutnya adalah bagian terakhir, menu employee. Pada kelompok ini, HR dapat mengelola data employee status dan employee grade. Pada demo ini, saya akan menampilkan contoh pengelolaan data employee grade. HR dapat menambahkan data melalui tombol Add Employee Grade, kemudian mengisi employee grade, description, dan status default aktif, dan klik Save. Data employee grade ini digunakan sebagai referensi pada proses MPP. Sama seperti data lainnya, HR dapat melakukan edit dengan kebutuhannya, klik Save, maka data akan terupdate. Dan di sini juga dapat mendelete datanya, klik Confirm, maka statusnya akan berubah menjadi inaktif. Dengan adanya master data referensi yang digunakan pada proses MPP, PPK, Job Specification, dan Candidate Management dapat dikelola secara terstruktur dan konsisten. Selanjutnya, masuk ke menu Transactions, yaitu Annual Manpower Planning atau disebut dengan MPP. MPP digunakan untuk mencatat perencanaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan period dan struktur organisasi perusahaan. Pada halaman MPP, HR dapat melihat daftar data MPP yang sudah tersedia. Di halaman ini juga terdapat fitur filter berdasarkan period, division, department, section, dan status, serta fitur search untuk membantu pencarian data. Untuk menambahkan data MPP baru, HR menekan tombol Add MPP. Sistem kemudian menampilkan modal Add New MPP. Pada modal ini, HR mengisi data MPP yaitu MPP code, demo, strip, MPP, strip 2027, strip 3. Dengan period tahun 2027, division Digital Transformation, Department Automation and Digitalizations, dan section Application Development. Setelah seluruh data diisi, HR menekan tombol Create MPP. Sistem kemudian menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa data MPP berhasil ditambahkan. Setelah data MPP dibuat, HR dapat membuka halaman detail MPP melalui tombol detail. Pada halaman MPP detail, sistem menampilkan informasi utama MPP, seperti MPP code, division department, section, dan period. Di bagian bawah, sistem menampilkan daftar kebutuhan posisi yang direncanakan pada MPP tersebut. Untuk menambahkan kebutuhan posisi, HR menekan tombol Add Position, kemudian sistem akan menampilkan modal Add Position MPP. Pada modal ini, HR memilih position SDS1, Software Development Staff, dengan employee status permanen, grade G06. Kemudian mengisi data perencanaan manpower. Pada demo ini, data yang dimasukkan adalah plan awal sudah terdata sebanyak 10, current manpower sebanyak 9, dan plan 2027-nya sebanyak 12. Nah, untuk ketentuan mengisi plan quarter ini, itu harus berdasarkan dari plan tahun sekarang dikurang current. Karena saat ini plan 2027-nya ada 12 dikurang 9 sebanyak 3. Maka untuk plan quarternya harus berjumlah 3 dari Q1 hingga Q4. Kita isi di Q1-nya 3. Lalu untuk kolom remarks bersifat opsional. Setelah itu, klik tombol Save Position, ditekan. Sistem menyimpan data kebutuhan posisi dan menampilkannya pada tabel detail MPP. Selain menambah data, HR juga dapat mengubah data kebutuhan posisi melalui tombol Edit. Pada modal Edit, beberapa data seperti positions, employee status, grade, dan plan terkunci agar data utama tetap konsisten.
HR masih dapat memperbarui data yang diperbolehkan, seperti current manpower, rencana kebutuhan per kuartal, dan remarks. Setelah itu, simpan datanya, maka sistem akan memperbarui data pada tabel. Jika terdapat data yang tidak digunakan, HR dapat menghapus data melalui tombol delete dan klik confirm. Proses delete pada terms menggunakan mekanisme soft delete, sehingga data tidak dihapus permanen dari database, tetapi dinonaktifkan dari tampilan sistem. Dengan fitur MPP ini, HR dapat mendokumentasikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja secara lebih terstruktur sebelum dilanjutkan ke proses permintaan pengadaan karyawan atau PPK. Selanjutnya, masuk ke menu Transactions, permintaan pengadaan karyawan atau PPK. PPK digunakan untuk mencatat permintaan kebutuhan karyawan berdasarkan data MPP yang sudah tersedia. Pada halaman PPK, HR dapat melihat daftar PPK, melakukan filter berdasarkan request type, department, section, dan status, serta menggunakan fitur search untuk mencari data. Pada sistem ini, request type terdiri dari 3 jenis, addition, replacement, dan contract extension. Untuk menambahkan data PPK baru, HR menekan tombol Add PPK. Sistem menampilkan model Add New PPK. Pada demo ini, HR mengisi PPK code dengan demo strip PPK strip 2027 strip 4. Request date tanggal 16 Juni 2027, receive date 16 Juni 2027, requested by sesuai dengan user departemennya, request type addition, dan related MPP menggunakan daftar MPP yang telah terdaftar. Setelah itu, tombol create PPK ditekan, sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil. HR juga dapat mengubah data PPK melalui tombol edit. Pada modal edit, beberapa data utama seperti PPK code, request date, request type, dan related MPP dikunci agar data tetap konsisten dengan MPP. HR hanya dapat memperbarui data tertentu seperti receive date dan requested by. Selanjutnya, HR membuka halaman detail PPK melalui tombol detail. Pada halaman PPK detail, sistem menampilkan informasi utama PPK serta daftar posisi yang diajukan. Untuk menambahkan posisi pada PPK, HR menekan tombol Add Position. Sistem menampilkan modal Add Position PPK. Pada demo ini, HR memilih position STS1 Software Development Staff dengan required date tanggal 19 Juni, dan untuk kuantitinya maksimal sesuai dengan available yang ada. Lalu untuk notenya itu opsional. Selanjutnya kita klik tombol save position, dan sistem menyimpan data posisi dan menampilkan data PPK detail terbaru. Pada tabel detail PPK, sistem menampilkan informasi position, quantity needed, quantity remaining, date needed, qualifications, notes, filed by, dan status. Data qualifications ditampilkan berdasarkan job specification dari posisi terkait. HR juga dapat mengubah data posisi melalui tombol edit, misalnya required date, notes, dan status. Jika terdapat data yang tidak digunakan, HR juga dapat menghapus data melalui tombol delete. Proses delete menggunakan mekanisme soft delete, sehingga data tidak dihapus permanen dari database, tetapi dinonaktifkan dari tampilan sistem. Dengan fitur PPK ini, HR dapat mendokumentasikan permintaan kebutuhan karyawan berdasarkan MPP. Data posisi pada PPK kemudian menjadi dasar untuk proses import dan pengelolaan kandidat pada menu kandidat manajemen. Selanjutnya, masuk ke menu Transactions, yaitu Kandidat Manajemen. Menu ini digunakan oleh HR untuk mengelola data kandidat berdasarkan PPK dan posisi yang sedang dibuka. Pada halaman Kandidat Manajemen, HR dapat melihat daftar kandidat yang sudah masuk ke sistem. Di halaman ini, tersedia filter berdasarkan PPK, Position, Qualification Status, dan Kandidat Status. Selain itu, terdapat fitur Advanced Filter, Search, dan juga Choose Column. Di sini juga terdapat Import Excel, Export Excel, dan Reprocess Qualification. Untuk mengimpor data kandidat,
HR menekan tombol import ke Excel. Sistem kemudian menampilkan model import kandidat data. Pada demo ini, HR memilih PPK dari PPK 2026-002 dan Position IoT Engineering. Setelah itu, PPK dan Position dipilih, sistem menampilkan job specification dari posisi tersebut. Informasi ini digunakan sebagai dasar proses auto qualification kandidatnya. Pada posisi IoT ini, sistem menampilkan kualifikasi seperti education, major, dan experience yang dibutuhkan. Selanjutnya, HR mengunggah file Excel kandidat, kemudian menekan tombol preview and filter. Sistem akan membaca file Excel dan menampilkan hasil preview import pada data itu. Pada demo ini, sistem mendeteksi 10 data kandidat dengan hasil 3 qualified dan 7 not qualified. Lalu kita klik confirm import. Sistem kemudian menyimpan data kandidat ke dalam TAMS dan menampilkannya pada table candidate list. Pada table candidate list ini, HR dapat melihat informasi kandidat seperti full name, gender, age, position, education level, major, work experience, qualification status, kandidat status secara default. Kandidat yang baru diimport adalah pending. Selanjutnya, HR dapat membuka halaman kandidat detail melalui tombol detail. Pada halaman ini, sistem menampilkan informasi lengkap kandidat seperti personal information, education and skills, experience, application information, qualification result, kandidat status, serta CV link atau resume. Pada bagian qualification result, sistem menampilkan hasil auto qualification berdasarkan job specification. Jika kandidat memiliki qualification status not qualified, qualification search auto, dan kandidat status masih pending, maka HR dapat melakukan override qualification. Apabila kandidat masih dinilai dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, setelah override dilakukan, qualification status berubah menjadi qualified dan qualification search berubah menjadi manual. Selanjutnya, HR dapat memperbarui kandidat status sesuai hasil review. Misalnya, kandidat yang akan diproses ke tahap berikutnya dapat diubah menjadi eligible, sedangkan kandidat yang tidak dilanjutkan tidak dapat diubah menjadi not eligible. Setelah kandidat memiliki kandidat status eligible, HR dapat kembali ke halaman kandidat manajemen dan melakukan export data. Nah, untuk ekspor ini hanya dilakukan untuk kandidat yang berstatus eligible. File Excel hasil ekspor digunakan sebagai data masukan untuk sistem aplikasi psikotes yang sudah ada saat ini pada perusahaan. Di sini kita bisa lihat hasil dari ekspor datanya seperti ini. Terdapat kolom employee no, nama, email, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, grade, section, status kawin, status pajak, pendidikan, join date. Nah, pada file Excel ini template-nya sudah sesuai untuk diimport pada sistem psikotes nantinya. Dengan fitur kandidat manajemen ini, proses pengelolaan kandidat menjadi lebih terpusat, mulai dari import data, auto qualification, review kandidat, perubahan kandidat status, hingga ekspor kandidat eligible untuk proses lanjutan. Demikian demo Talent Acquisition Management System atau TAMS yang telah dikembangkan dalam proyek akhir ini. Berdasarkan demo yang telah ditampilkan, TAMS dapat membantu HR dalam mengelola proses rekrutmen secara lebih terpusat,
mulai dari pengelolaan data referensi, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, permintaan pengadaan karyawan, atau PPK, pengelolaan kandidat, hingga persiapan data kandidat untuk proses lanjutan. Dengan adanya sistem ini, data rekrutmen dapat terdokumentasikan dengan lebih baik, proses pencarian dan pemantauan data menjadi lebih mudah, serta proses kualifikasi awal kandidat dapat dilakukan secara lebih terstruktur berdasarkan job specification yang telah ditentukan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video demo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.